Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Jafar. Saya dari kelas S2A ingin memaparkan materi tentang yang pertama itu etika distribusi Islami. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya. Dalam aktivitas ekonomi, secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa di tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan. Pengertian etika secara terminologi dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamak atau mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara pandang hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika, moral lebih penting samanya moral lebih kurang sama pentingnya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Dalam distribusi merupakan dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang, pedagang besar, pedagang eceran, dan pedagang agen pemasaran, dan penentuan cara penyimpanan atau pergudangan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagangnya yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan memperbolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tetapi ia tetap berusaha untuk agar penukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu larangan ikhtiyar, yang kedua mencari keuntungan yang wajar, yang ketiga itu distribusi yang meluas, yang keempat itu keadilan sosial. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyampaian dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip dan etika distribusi ekonomi Islami agar tidak terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Kajian ini dimulai dengan pengertian distribusi dan di prinsip-prinsip dan dalam beretika yang harus digunakan dalam melakukan distribusi ekonomi Islam. Etika distribusi Islami merujuk pada prinsip-prinsip pedoman dalam mendistribusikan barang atau jasa yang sejalan dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip etika distribusi Islami yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu keadilan. Ketika etika distribusi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam membagi dan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya. Distribusi harusnya adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi.
Yang selanjutnya yaitu kemanfaatan. Barang atau jasa yang didistribusikan harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak merugikan orang lain. Yang selanjutnya adalah kerjasama. Etika distribusi Islami mendorong kerjasama antara solidaritas dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu menghindari riba. Distribusi barang atau jasa yang didasarkan pada sistem riba atau bunga haram dalam Islam dan harus dihindari. Kepedulian sosial distribusi. Yang selanjutnya adalah kepedulian sosial. Distribusi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial dan kebutuhan orang yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya adalah transparansi. Proses distribusi harus transparan dan terbuka sehingga dapat meminimalkan kesenjangan dan ketidakadilan. Yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab sosial. Distributor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang didistribusikan aman dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu keberkahan. Distributor harus mencari keberkahan dalam usaha mereka dan melakukan bisnis dengan integritas dan kejujuran. Semua prinsip etika distribusi Islam ini harus dipertimbangkan dan diterapkan dengan tepat dalam kegiatan distribusi barang atau jasa agar sesuai dengan ajaran Islam. Materi kedua yaitu kerjasama Islami, etika kerja Islami dan pedoman etika kerja Islami. Etika kerja Islami merujuk pada prinsip-prinsip dan pedoman dalam melakukan pekerjaan atau bisnis dan yang sejalan dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dan pedoman etika kerja Islami yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu kehalalan. Etika kerja Islami menekankan pentingnya memastikan bahwa pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Bisnis yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, judi, dan bisnis yang merugikan orang lain harus dihindari. Yang kedua itu keadilan. Etika kerja Islami mendorong adanya keadilan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, serta antara pengusaha dan konsumen. Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif harus diterapkan dalam semua aspek pekerjaan atau bisnis. Yang ketiga itu kemanusiaan. Etika kerja Islami menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi hak-hak karyawan termasuk atas upah yang layak, lingkungan kerja dan kerja yang aman, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima itu kejujuran. Pedoman etika kerja Islami mendorong pengusaha dan karyawan untuk selalu berperilaku jujur dalam semua aspek pekerjaan atau bisnis, termasuk dalam komunikasi dengan klien dan pelanggan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Etika kerja Islami mendorong perusahaan dan karyawan untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab sosial mereka dalam mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan. Yang selanjutnya itu keberkahan. Etika kerja Islami mengajarkan bahwa bisnis dan pekerjaan yang dilakukan dengan integritas dan kejujuran akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Semua prinsip dan pedoman etika kerja Islami ini harus dipertimbangkan dan diterapkan dengan benar semua aspek pekerjaan atau bisnis agar sesuai dengan ajaran Islam dan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Demikianlah materi dari saya, pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau menyinggung
menyinggung hati para sahabat-sahabat kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.